Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya RA Anita Melina A dari SMA Negeri 1 Padarincang bersama dua rekan saya yaitu Saya Yuyun Suryana dari SDN Cikande Permai. Saya Aulia Rahmawati dari SMA N1 Pontang. kami bertiga akan menyajikan kegiatan supervisi untuk akademik di mana hal ini merupakan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuyun. Apa kabarnya Bu Yuyun hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita, Alhamdulillah kabar baik. Gimana dengan Bu Anita, sehat? Oh, Alhamdulillah sore menuju malam gitu ya. Sudah menuju malam, ada pengen Lanjut. pulang, tapi ya sudahlah. Kita Ya, akan ada. Oke, baik. eh, pada sore hari ini kita akan, oh mohon maaf, Bu Yuyun akan melakukan kegiatan coaching ya bersama Ya, Bu Aulia ya. Tapi betul. sebelum memulai proses coaching, ini saya akan menjadi pengamat atau observer yang akan melihat kegiatan coaching yang akan Ibu Ya, lakukan terhadap Bu Aulia. ya. Nah, sebelum coaching kegiatan coaching berlangsung, ini ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang ada di dalam observasi nanti. Jadi, Silahkan. rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan coaching Ibu nanti dengan Bu Aulia itu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, Baik. yaitu mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi. Ya, Selain itu, saya harapkan juga Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, ya, meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. baik. Nah, tentunya juga dengan mengembangkan atau menggunakan teknik rasa. Ya. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapan menerapkan juga alur tirta. Alur tirta yang berupa tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya amati, rubrik penilaian yang menjadikan patokan saya untuk mengamati Bu Yuyun. Apa bisa dipahami Bu Yuyun? Baik, saya pahami Ibu. Oke. Nah, tapi sebelum melakukan kegiatan coaching ada beberapa pertanyaan ya yang ingin saya sampaikan ya. Ada. Nah, dari kegiatan coaching yang nanti Ibu lakukan, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan bersama Bu Aul? Ya, Ibu Anita, jadi pada saat melakukan coaching nanti, saya ingin ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, tentang kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, tentu saja mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, bagian mana dalam proses coaching yang secara spesifik yang ingin diamati oleh saya? Yang lebih spesifiknya kemana? Kan tadi pengen 3 kompetensi Ya, yang dikembangkan ya. Tapi ya. yang lebih spesifik untuk saya amati yang bagian mana, Bu? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin diamati dari saya yaitu bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Hmm. Nah, kalau misalnya 2 kompetensi itu yang perlu saya amati dengan lebih dibanding yang kompetensi yang lainnya, Ya. indikatornya apa, Bu? Indikator ketika indikator bahwa kompetensi itu sudah dikembangkan dengan baik oleh Ibu misalnya. Mungkin indikator bahwasanya saya telah mengembangkan kompetensi tersebut yaitu pertama saya menyimak dengan baik, mendengarkan Bu Aulia dengan baik gitu ya Bu ya. Serta Mhm. mungkin saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membuat Bu Aulia nanti menemukan sendiri eh, solusi dari permasalahannya. Saya juga mungkin mengajukan pertanyaannya tentu melihat kata kunci yang disampaikan oleh coach saya. Oke. Kalau ketika Bu Yun sudah melakukan kegiatan coaching, Hmm. kemudian saya juga mengamati, apa sih harapan dari hasil observasi yang saya lakukan terhadap Ibu? Baik mungkin dengan melakukan coaching tersebut, saya bisa menggali potensi dari coach tersebut dan beliau atau coach tersebut bisa menemukan solusi atas permasalahannya tanpa merasa digurui oleh saya.
Ya, ini luar biasa sekali ya ini Iya. kegiatannya. Kegiatannya akan cukup membutuhkan waktu sepertinya, tapi Ya. kita lihat nanti bagaimana pelaksanaannya. Mm-mm. Silakan Bu Yuyun melakukan kegiatan coaching, saya akan mengamati dari jauh ya. Silakan Bu Makasih, Bu Anita. Yuyun. Nanti setelah kegiatan coaching dilakukan, Mm-mm. kita akan bertemu kembali melakukan pembicaraan kembali ya, Bu. Baik. Oke, Bu silakan Bu Anita. Yuyun Ya, jelaskan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuyun. Gimana sehat kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik, Bu Yuyun. Alhamdulillah juga baik ya. Baik, Bu Aul. Bu Aul katanya mau ngobrol nih sama saya. Iya, Bu Yuyun. Jadi gini ya, Mm-mm. saya tuh terkait dengan Jambore GTK ya. Ya. Nah, di situ kan ada GTK inovatif ya, Bu ya. Mm-mm. Saya tuh pengen ikut Jambore GTK inovatif itu. Cuma saya bingung praktik baik mana yang mau saya bagikan gitu. Sebenarnya banyak sih gitu ya pembelajaran-pembelajaran yang sudah saya lakukan gitu, praktik Mm-mm. baik yang sudah saya lakukan. Cuma saya bingung juga gitu, yang mana Ya. nih yang mau saya ituin gitu. Oh, jadi Bu Aul nih sekarang lagi bingung ya, praktik baik apa yang ingin dibagikan, yang memiliki nilai inovatif gitu ya Bu Aul. Ya, betul sekali, Bu. Oh iya Bu Aul, harapannya nih apa sih dari obrolan kita ini nanti ke depannya? Oke, harapannya sih sebenarnya saya pengen membagikan praktik baik Mm-mm. yang sesuai dengan kebutuhan dari sekolah saya gitu loh. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya ya Bu. Bu Aul Betul. tentunya Bu Aul sebelumnya pernah dong melakukan beberapa praktik baik nih di sekolah. Kalau boleh saya tahu apa saja yang pernah Bu Aul lakukan tuh? Nah, salah satunya aja ya, Bu ya. Ya. Jadi waktu semester 2 yang lalu pada Mm-mm. awal April, Februari, Mm-mm. April, Mei ya, Ya. saya sudah melakukan pembelajaran Mm-mm. dengan project based learning, Bu, dengan Ya. melalui pendekatan TIPEK ya. Tapi Mm-mm. modelnya itu model pembelajaran PJBL Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah, di situ saya membelajarkan energi dan pemanasan global. Jadi energi tapi dampaknya Mm-mm. dari energi itu ada pemanasan global gitu, Oke, Bu. baik. Oh, jadi Bu Aul sebelumnya juga sudah pernah ya Bu ya Mm-mm. membagikan praktik baik mulai pembelajaran PJBL tentang energi tapi yang berdampak global gitu ya Bu Aul. Mm-mm, betul. Tentunya Bu Aul juga mungkin ada yang lain nih selain dari tadi energi yang berdampak global yang dibutuhkan oleh sekolah Bu Aul. Kira-kira nih menurut Bu Aul, selain itu apa lagi nih yang dibutuhkan sekolah? Kalau sejauh ini sih kayaknya sepertinya itu deh, Bu, karena memang Mm-mm. ini ada kaitannya dengan rapot mutu sekolah Oh ya. sama dengan apa namanya? P5 kita gitu. Oh iya ya. P5 kita itu nanti kebetulan yang nanti akan kita lakukan di semester ini yaitu dua tema ya. Selain Mm-mm. suara demokrasi adalah satu lagi gaya hidup berkelanjutan gitu. Nah, ini Oh, kaitannya dengan pemanasan global juga yaitu sampah gitu kan, Bu. oh iya. Wah, ide bagus tuh Bu Aul. Ternyata dari pemanasan global itu juga bisa dijadikan untuk ide P5 ya. Bu Aul Iya, tadi betul. memberitahu kepada saya adalah salah satu temanya tentang kehidupan berkelanjutan. Apakah Mm-mm. dari situ bisa tuh Bu Aul gali lagi tuh tentang kehidupan berkelanjutan itu Bu Aul? Iya sih, Bu, karena saya kan menganalisisnya dari kondisi sekolah ya, Bu ya. Mm-mm. Kondisi dari alur STAR itu ya, Ya. situasinya yaitu kondisinya ya tentunya memang kita membutuhkan kualitas pembelajaran ya yang Mm-mm. didukung oleh metode pembelajaran ya enggak, kemudian pengelolaan kelas yang saya lakukan, kemudian Mm-mm. dukungan psikologis pada murid. Nah, ini seiring dari hasil wawancara murid saya juga ya, Bu ya. Mm-mm. Kalau murid saya itu ternyata katanya lebih senang belajar itu ya berbasis teknologi, Bu. Katanya lebih seru aja katanya daripada nulis di papan tulis katanya gitu. Dan dalam pembelajaran juga anak-anak itu menunjukkan bahwa Mm-mm. pembelajarannya membutuhkan eh, media-media yang interaktif gitu, Bu. Kemudian Baik. bermakna juga untuk Mm-mm. memanfaatkan teknologi buat pembelajaran gitu tuh. Jadi Mm-mm. materi pemanasan global itu kan sebenarnya lebih banyak bacaan, unsur-unsur Mm-mm. kimia yang mereka itu
eh, nggak bisa begitu disampaikan guru secara lisan lewat papan tulis Ya. terus mereka paham gitu. Enggak. Jadi mereka tuh Mm, butuh pembelajaran yang memang mereka lakukan bermakna untuk mereka mm. dan berdampak juga untuk mereka gitu loh, Bu. Oh, baik. Bu Aul, kalau boleh saya tahu nih, Mm-mm. kondisi di sekolah Bu Aul, baik sekolah atau siswanya, tentang teknologi yang ini, yang ingin Bu Aul terapkan, Mm-mm. apakah dalam skala 1 sampai 10 mereka dalam situasi yang mana itu? Oke, kalau penggunaan teknologi dari siswa sih ya, Mm-mm, siswa ini adalah aset kita yang sudah mampu menggunakan teknologi ya Bu ya. Mereka kan mm, sudah bisa membuat video mm-mm. dan bahkan satu kelas itu 95% sudah bisa menggunakan Wow. aplikasi Mm-mm. teknologi Canva ya Bu ya, platform Ya, Canva. mm-mm. Kemudian mengedit video melalui TikTok, Ya, Capcut itu mereka sudah bisa. Jadi rata-rata 90% bisa mengedit video ya, mm, 95%-nya sudah bisa mengakses mm, platform Canva. Kemudian tapi berbanding tidak berbanding lurus ya, berbanding lurus sih berbanding lurus tapi sedikit doang ya kali. ya, Karena memang gurunya belum semuanya dapat mm, menggunakan platform digital Canva atau mengedit ya, video. Nah, mm, disinilah dari mm, sinilah saya akhirnya terpikir loh buat mm, membagikan praktik baik ya, selain untuk sekolah saya ya, tapi ya, untuk kedepannya kira-kira praktik baik saya tuh mampu gak ya saya lombakan gitu loh, mm. saya bagikan ke seluruh Indonesia, kira-kira menarik gak sih gitu, Oh, baik. gitu Bu. Jadi Bu Aul ingin memanfaatkan potensi yang ada pada diri siswa di sekolah Bu Aul Betul, ya, yang betul sudah cakap asetnya. teknologi sampai 95%. Saya rasa itu ide yang baik dan Mm-mm. bukan sesuatu hal yang mustahil untuk Ibu Aul bisa gali dalam bentuk tadi kompetensi tersebut ya Bu Aul. Kira-kira kompetensinya apa nih ya Bu Aul yang bisa memicu mereka untuk bersaing sesama siswa mengembangkan ide-idenya? Nah, ini kayaknya merujuk ke judul ya. Pertanyaan Ibu nih kompetensi ini berarti Mm-mm, saya nih kepikiran meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Karena kenapa? mm-mm, Kualitas pembelajaran ini dilihat kalau dari nilai mutu sekolah atau rapot mm-mm, mutu sekolah dilihat dari atau dinilai dari metode pembelajaran, mm-mm, pengelolaan kelas dan dukungan psikologis pada murid. Nah, mm-mm. dukungan psikologis ini yang kita ambil adalah dengan pendekatan teknologi ya Bu ya. Ya. Nah, rencananya saya Mm-mm. juga pengen ada judul praktik baiknya nih karena kemarin yang sudah dilakukan itu. Jadi kan Mm-mm. saya kan mengadakan praktik baik ini berdasarkan Mm-mm. asesmen diri saya ya pada Ya, saat melakukan pembelajaran. Oh, ternyata pada saat PJBL mm-mm. dalam waktu 2 minggu itu Ya, presentasi produknya tidak cukup pada waktu di jam 3 jam terakhir itu, mm-mm. 3 jam terakhir Ya, yang minggu terakhir ya Bu ya. ya, Akhirnya saya muter otak lagi, oh gimana ya mm, caranya biar PJBL ini mm-mm. walaupun tetap menggunakan PJBL, Ya, tapi metodenya tidak hanya diskusi kelompok gitu. Akhirnya ya, dari sini saya terpikir terintegrasikan, kenapa enggak gallery walk aja yang kita mm, manfaatkan metodenya diintegrasikan ya, ke dalam jadi saya mm-mm. modelnya strateginya Mm-mm. diferensiasi ya Bu ya. Ya, Kemudian model yang saya gunakan adalah PJBL, mm-mm. pembelajaran project based learning. Ya, Pendekatannya adalah TPEK karena kenapa dari awal anak itu benar-benar berbantuan teknologi baik dia mm-mm. yang visual kita Mm-mm. gunakan bisa YouTube atau gambar-gambar atau Mm-mm. audionya atau Mm-mm. kinestetiknya juga kita gunakan TPEK bisa pakai Ya, Google Lens mereka ya, mencari bahan-bahan apa misalnya gambar mm, atau misalnya data-data mengenai energi eksploitasi energi, mm, kemudian data-data mengenai apa namanya dampak pemanasan global ya, dampak eksploitasi energi terhadap pemanasan global dan lain mm, sebagainya. Nah, akhirnya saya terpikir apa saya integrasikan metode gallery walk aja gitu ke dalam pembelajaran sehingga anak juga dapat ruang lebih mm-mm. pada saat pembelajaran mempresentasikan itu loh. Kalau Ya, pembelajaran PJBL itu kan terakhirnya mm, kan presentasi, kemudian kita ini lagi kan kita ulas ulang, kemudian mm-mm. evaluasi ulang gitu loh. Ya, Itu tapi tidak mencukupi ternyata semuanya tidak semua mm, presentasi. Nah, akhirnya saya pengen manfaatin gallery walk nih. Nah, ya, akhirnya kita manfaatin gallery walk. Kalau gallery walk kan setiap kelompok itu punya station-station ya. Jadi sudah siap mm, presentasi semuanya tidak nunggu dipanggil gitu tuh. ya,
Nah, setiap kelompok keliling ke stasiun-stasiun galeri anak-anaknya. Nah, Mm-mm. sehingga semua berhak untuk presentasi, berhak menerima review dari produk yang mereka dapetin Ya. gitu, umpan Mm-mm. balik yang mereka presentasikan gitu. Ya. Gitu sih, Bu. Wow, galeri walk itu ide yang sangat luar biasa ya. Jadi ketika di Mm-mm. kelas waktu tidak mencukupi, namun presentasi anak itu tentu mereka juga ingin dihargai ya, Iya, tertuangkan dengan betul. baik, bisa masuk ke Mm-mm. galeri walk sehingga yang lainnya pun, siswa yang lain pun tetap bisa menunjukkan Betul, performa itu mereka. tujuannya. Wah, itu ide Mm-mm. yang luar biasa, Bu Aul. Kira-kira Iya. nih, Bu Aul kapan mau eksekusi nih rencana ini? Rencananya nih hari Rabu ini, Bu. Wah, Kalau ada waktu, kalau tugas saya sebagai mm, CGP demonstrasi kontekstual udah beres ya. iya, iya, Kebetulan saya kerjasama dengan teman saya juga kalau mm, kalau ini selesai nih, iya. saya mau eksekusi nih Bu hari Rabu. Wah. Doain ya Bu ya. Wah, mudah-mudahan lancar ya, bisa tereksekusi Heeh. dengan baik. Bu Mm-mm. Aul, kalau boleh tahu nih, biasanya butuh waktu berapa lama sih Gallery Walk ini, Bu Aul? Kalau gallery walk sebenarnya kalau pembelajaran sih cukup 2 minggu ya. Hmm, Tapi kalau ini udah dilakukan ya Bu ya, udah ya. dilakukan kemarin. Hmm, Tinggal mendokumentasikan lebih detailnya lagi. Karena kemarin saya bentuknya potongan-potongan video yang akhirnya nggak dapat unsur pada saat anak itu melakukan gallery walk-nya oh gitu. gitu. Jadi pada saat yang dipresentasikan itu nggak saya lakukan tag video muter gitu, enggak. Tapi satu-satu itu salahnya saya. Akhirnya Oh gitu ya. sekarang saya mau tag ulang nih hari Rabu Hmm. untuk mengambil pada saat anak-anak itu memberikan pameran pada saat mengunjungi stasiun di galeri masing-masing Oh gitu. ya, gitu ya. Jadi diambil ulang, begitu ya Bu ya, Mm-mm. didokumentasikan ulang supaya mereka tetap secara utuh ya Bu ya presentasinya. Iya, Semua tercover baik. Bu betul. ini sangat bagus sekali ya ide-ide yang munculnya. Saya bahkan terpikirkan, wow ide seperti ini mungkin ya, enggak ya di SD itu juga bisa dilakukan di sekolah saya gitu ya, Bu Aul. Bisa, bisa Bu, pasti Nah, bisa. mudah-mudahan bisa ya. Baik Bu Iya. Aul, terkait tadi Bu Aul sudah merencanakan dan eksekusinya juga sudah Bu Aul sudah tentukan. Saya ingin bertanya nih, kira-kira ini akan berkelanjutan tidak ya Bu Aul? Oke, Apakah hanya saat ini saja, apa mungkin akan dilakukan ulang? karena ini kan semester 2 yang lalu ya sudah Hmm? dilakukan Iya, dan sudah ada perbaikan juga dan hmm, kemungkinan saya akan lakukan tapi dengan ya, kondisi yang berbeda ya tentunya akan ada oh, perbaikan juga dong Bu, ya enggak? hmm, ya, Karena kan zamannya anak pasti akan berbeda dan pasti setiap anak akan berbeda juga. Ini kan yang oh, dilakukan itu yang kemarin pada saat kelas 10 hmm, yang sekarang udah naik kelas 11 gitu. hmm. Nah, sekarang kan kelas 10 yang baru nih, tentu akan berbeda juga karakternya gitu. Baik, Pasti akan dipoles lah dengan hasil refleksi saya berikutnya gitu. baik. Bu Aul ini kan melibatkan siswa Bu Aul. Kira-kira Betul. apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu Aul perlukan? Betul sekali, sangat diperlukan sekali dukungan dari kepala sekolah intinya ya. Tapi kepala Hmm, sekolah sudah mengizinkan, silahkan kalau memang mau berbagi praktik baik silahkan gitu. hmm, Kemudian dukungan yang kedua adalah dari wali kelas karena ya, nanti akan tag ulang. Jadi saya koordinasi dengan beliau untuk hmm, memberikan waktu meminta waktu kepada anak-anak di hmm, jam pulang sekolah gitu, hmm. mengambil waktu sekitarlah 1 jaman lah untuk tag video itu gitu. Baik, Bu Aul kalau boleh tahu ya kan tadi ada guru-guru yang dilibatkan. Apakah di mata pelajaran yang sama ataukah terintegrasi dengan pelajaran yang lain ini guru yang dilibatkannya? Ini kebetulan sama-sama guru IPA ya Bu ya. Hmm, Jadi memang biologi juga ada kaitannya dengan pemanasan global dan sebenarnya hmm, ada kimia juga. ya, Cuma untuk tag video ini sih enggak sih hanya untuk membantu koordinasi hmm, aja gitu, koordinasi anak-anak dan oh, mungkin sebagai kameramen gitu, oh gitu membantu ya. berjalannya shoot gitu. Jadi untuk membantu dalam pengambilan tag video tersebut ya Bu ya, Iya, betul sebagai hasil sekali. dari tugas siswa. Baik, Mm-mm. saya harap rencana Bu Aul ini berjalan dengan lancar. Dukungan dari guru juga sangat sangat membantu dalam pengambilan tag video berikutnya Iya. dan anak-anak juga bekerja sama dengan maksimal. Baik Bu Aul, terima kasih loh. Saya pengen bertanya nih, dari percakapan kita ini nih Bu Aul, apa sih yang Bu Aul dapatkan? Banyak sekali Bu. Kayaknya tadinya saya bingung ya, yang akhirnya Hmm, Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada tujuan saya intinya adalah membuat hmm, judul yang masih ya, bingung. Itu bingung Bu. ya Yang akhirnya Alhamdulillah Ibu ya. Hmm. mengorek
apa sih sebenarnya sasaran yang utama yang saya tuju? Ternyata Mm, kualitas pembelajaran Ibu ya. ya, Nah, akhirnya saya menemukan konsep dari gagasan yang sebenarnya saya masih mm, terpendam di hati atau di mana di angan-angan mungkin ya. ya. Nah, akhirnya sekarang udah kebuka gitu tuh Oh, gagasannya. Oh iya, dari alhamdulillah. pertanyaan pemantik yang Ibu berikan tadi akhirnya saya terarah ke judul yang akan saya kembangkan dan situasi yang Mm-mm. dibutuhkan dari sekolah saya gitu. Gitu ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Aul, saya senang dengarnya. Mungkin di lain waktu Bu Aul bisa saya hubungi lagi untuk tahu hasilnya bagaimana. Dan mungkin juga saya ingin melihat tuh hasilnya dari galeri work siswa-siswa Bu Aul di sekolah. Iya, Boleh siap ya siap Bu siap. Aul? Oh iya, 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 siap, siap. Ya, terima Galeri kasih Bu walk-nya nanti kita, Aul. oh iya saya belum lupa ya tadi ya, Ya. mengintegrasikan tipeknya itu dengan Google Site ya. Jadi Oh nanti ya, saya kirim apa link Google Site-nya ya, bagaimana hasil karya anak-anak gitu ya. ya. Jadi bisa saya lihat juga ya Bu Aul. Siap, Ya, siap, terima siap. kasih Bu Aul, Oke, percakapannya hari ini sama-sama. sangat bermakna sekali dan saya juga ikut semangat melihat semangat Bu Aul ini. Semoga lancar rencananya, sukses selalu. Assalamualaikum Bu Ya, Aul. amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuyun atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, ya, Heeh. bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gimana? Bu Anita. Sudah kegiatan coachingnya tadi berjalan dengan cukup lancar ya, Bu Yun ya? Saya Cukup mengamati lancar, Alhamdulillah. tahapan dan tahapannya. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Yuyun, Mm-mm. gimana sih perasaan Bu Yuyun setelah melakukan kegiatan coaching tersebut? Ya, cukup luar biasa ya, Bu. Ada Ada. perasaan deg-degan juga, ada perasaan mungkin takutnya saya tidak bisa mengolah atau mengajukan pertanyaan dengan yang berbobot gitu ya. Mungkin itu yang pertama. Tapi saya juga alhamdulillah merasa senang dengan ini saya jadi berlatih untuk bagaimana menjadi coach yang baik. Itu, Bu. Oke. Kalau eh, kita kasih skala nilai nih, kira-kira Ibu menilai performa Ibu di dalam kompetensi coaching yang tadi disebutkan kan difokuskan pada mendengarkan aktif ya, Ya. serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, Ibu menilai di skala berapa tuh? Mungkin masih di skala 6 ya, karena saya merasa tadi bicara juga masih terbata-bata, Bu. Mhm. Jadi mungkin harus lebih sering berlatih, meningkatkan Iya. kepercayaan diri, dan mungkin Mhm, mhm. lebih mendengarkan dengan teliti lagi. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching itu? Yang dilakukan pada saat coaching itu kira-kira alur tirtanya terlaksana atau bagaimana? Ya, saya tadi sudah berusaha untuk melakukan alur tita dengan baik, Mhm. menanyakan tujuan atau harapan dari coaching tersebut. Terus kedua juga saya mengajukan pertanyaan yang sesuai kata kunci yang diberikan oleh si coach. Mungkin itu Bu, Mhm. kompetensi itu yang udah saya laksanakan. Oke, sekarang boleh ya izinkan Ya, saya menyampaikan hasil pengamatan saya baik. terhadap kegiatan coaching yang sudah Bu Yuyun lakukan. Ya, Ya, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan kegiatan coaching dengan Bu Aulia itu mengalir secara apa ya, natural ya, mengalir ya, secara natural, santai, berbicaranya juga tidak ada beban di sana gitu ya, nggak ada. ya, eh, dan alur tirtanya juga saya sudah lihat itu sudah ada semua, tercakup semua. Kemudian dengan teknik rasanya juga menurut saya sudah muncul. ya, Cuma mungkin ya ada beberapa hal yang saya amati di sana masih ada terselip judgement ya, ya, judgement. Kalau mengajukan pertanyaan yang berbobot sudah sangat baik, Bu, sudah ya, sangat ya, baik karena Ibu mengajukan pertanyaan berbobot dari kata kunci yang disebutkan oleh Koci tadi. ya, ya, Walaupun terkadang pertanyaannya mungkin ada beberapa yang terskip. Jadi ya, misalnya pertanyaan A itu kan harusnya berkait kalau mau ditanyakan di pertanyaan selanjutnya. ya, Tapi ternyata pertanyaan selanjutnya berbeda dan pertanyaan A itu nanti munculnya di eh, ya, pertanyaan yang udah agak jauh. Itu nggak jadi ya, masalah sih Bu ya. ya, Cuma mungkin akan jauh lebih baik kalau misalnya berurutan ya, seperti baik. itu. Ya. Nah, eh, kalau yang mendengarkan secara aktif, saya sudah melihat Ibu Mm, mendengar secara aktif dan karena coachingnya juga luar biasa semangat ya. Jadi beliau yang tergali pendapatnya, kemudian menceritakan.
Ya. alurnya. Jadi alur tirtanya sudah sangat-sangat muncul di sana kalau menurut Ya. saya. Nah, Mm-mm. menurut Ibu, eh, Ya. ini kan sudah dilakukan pengamatan, ternyata kompetensi yang ingin dikembangkan sudah mulai muncul nih, Ya. skalanya juga sudah. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kegiatan coaching tadi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu eh, apa ya, lebih fokus. Fokus artinya memahami apa yang dibicarakan oleh coach. Mungkin jika saya tidak paham, saya bisa menanyakan langsung Hmm. kepada coach. Jadi saya fokus kepada apa yang dibahas. Yang kedua Hmm. adalah mengajukan pertanyaan lebih berbobot lagi sehingga tidak dari saya jawaban itu muncul, tapi benar-benar dari coach tersebut. Hmm, oke. Nah, berkaitan dengan itu, dari Mm. diskusi yang kita lakukan nih ya, Ya, ada kemudian pengamatan yang saya lakukan, saya ya. sampaikan juga hasil pengamatan saya. Mm. Kira-kira rencana apa sih yang akan Ibu lakukan ke depannya atau dalam waktu dekat inilah untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi kegiatan kompetensi-kompetensi coaching yang perlu ditingkatkan lagi nilainya tadi menurut Bu Yuyun. Mungkin saya akan berlatih dengan cara saya coaching dengan rekan sejawat atau satu kombel dengan saya dalam supervisi akademik. Saya akan berlatih sebelum, sesudah, dan bagaimana hasil dari pengamatan itu mungkin di-coachingkan dengan teman saya sehingga saya menjadi terbiasa atau bisa melakukan coaching itu dengan alur tirta yang baik. Itu Bu yang saya akan coba lakukan. Oke, luar biasa sekali Bu Ya, Yuyun. Rencananya mudah-mudahan terrealisasi dengan baik dan ya, mendapatkan hasil yang baik juga. ya, Dan kompetensi-kompetensi coaching yang diinginkan untuk ditingkatkan lagi juga bisa ya, meningkat dengan itu. Oke, saya akhiri saja kegiatan ya. kita hari ini. Terima Mhm. kasih atas waktunya dengan mengizinkan saya untuk mengobservasi Bu Yuyun ya dalam Terima kegiatan kasih coaching kembali. tadi. Ya, Semoga kita jauh lebih baik ke depannya. Akhir kata, amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.